Kali ini Benu berada di wilayah BSD Tangerang Selatan, mau mencicipi hidangan khas Makassar. Restoran Dermaga Makassar Seafood menjadi pilihan Benu menjajal kelezatan kuliner khas Makassar. Sebagai kota pelabuhan yang panjang dan terletak dekat dengan beberapa perairan terdalam di Kepulauan Indonesia, Makassar jadi tempat terbaik untuk mencicipi hidangan boga bahari. Ya, selamat siang Pak. Woi. Saya bantu. Apa kabar, Chef? Ini Ikan kerapu. kerapu ya? Ya. Tapi modelnya emang hidup ini ya? Ya, hidup Pak. Kita fresh semua Pak. Ikan Fresh ya, seger ya? segar. Chef, ngomong-ngomong, saya kan di depan tuh ada tulisannya memang Makassar ya? Ya. Menu-menu Makassar. Ini kerapu diapain enaknya ya? Ke rekomennya di sini palu mara Pak. Palu mara. Ya. Seger banget tuh ya? Segar banget Pak. Ikannya seger, tambah kuahnya yang seger ya? Iya, betul Pak. Saya intip dapur boleh ya? Boleh. Ini yang juara. Penting yang live ya, Chef ya? Oke, ini dapur Chef? Ya, silakan. Kali ini Chef Sukoko mau ngajarin Benu memasak kerapu palu mara. Untuk bahannya, ikan kerapu yang tadi Benu pilih. Bumbu-bumbunya ada cabai rawit, bawang putih, bawang merah, sereh dipotong, daun jeruk, bubuk kunyit, kaldu asam, kaldu ayam, dan belimbing wulu. Pertama-tama rebus ikan sampai setengah matang. Jangan terlalu lama ya food lover. Setelah direbus, hampir setengah matang, kita celupin ke air jahe. Tujuannya untuk biar nggak amis. Oke. Nah ini tips dari Chef Koko. Jadi kalau biar nggak amis, celupin ke dalam air jahe ini Chef ya. Betul Pak. Nah ini dia nih. Nah, ini air jahe rendeman dari pagi. Jadi udah Rendeman dari pagi ya. Ya. Selanjutnya tumis semua bumbu sampai layu dan wangi. Lalu masukkan air kaldu asam dan kaldu ayam ke dalam panci. Setelah mendidih, masukkan bumbu yang sudah ditumis, kunyit bubuk dan garam. Tambahkan juga gula merah. Setelah kaldu mendidih, masukkan ikan, masak sebentar sampai tanak dan bumbu meresap. Kalau gitu saya pamit dulu Chef. Ya, terima Mau kasih. survei dulu, lihat-lihat. Pokoknya surprise me. Surprise me. Mungkin ada yang lain, saya tunggu aja di depan ya. Siap. Gak apa-apa ya. Ya, Pak. Thank you so Ya. much Chef Koko. Makasih, Pak. Ya Pak. Strong. Untuk penyajiannya, tuangkan palu mara ke dalam mangkok dan tambahkan belimbing wulu agar kuahnya makin segar. Tambahkan pula kemangi untuk menambah aroma wangi dan terakhir bawang goreng. Kerapu palu mara siap disajikan. Wah, Chef Sukoko benar-benar kasih kejutan nih. Dia menyiapkan banyak menu khas Makassar lainnya. Ada sukang bakar parape, nasi goreng merah, ikan kudu-kudu goreng tepung, cumi bakar tinta, dan es pisang hijau. Kita cobain dulu satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Waduh. Ini dia, kita cobain kuahnya dulu karena apa? Tadi tahapan di dapurnya kan panjang ya. Masya Allah, kuahnya enak banget ya. Kuahnya satu seger, dua itu asamnya pas banget, jadi nggak lebay. Kalau asam banget juga nggak enak jadinya. Ini ada manis sedikit, dia pakai gula merah, juara banget ini. Sama sekali nggak amis, udah juara. Mumtaz. Kita cobain dagingnya dulu, daging ikannya, ini dia. Kalau ngeliat dari bumbu tadi simpel, cuma ada 4-5 item. Tapi rasanya Masya Allah. Kita berasa lagi kayak di Makassar, pinggir pantai gitu. Mumtaz. Nama palu mara berasal dari bahasa Makassar. Palu artinya masakan dan mara berarti asam. Sesuai namanya, hidangan berkuah bumbu kunyit ini memiliki cita rasa segar dari perpaduan asam Jawa serta belimbing bulu. Nih kalau di kita nyebutnya mungkin kambing-kambing atau ayam-ayam ya ikannya ya. Kalau di Makassar ngebakar ikan ini mereka punya teknik sendiri. Jadi mereka nggak mau ada api yang bara gede itu, nggak mau. Bakarnya pakai batok tuh udah rata banget apinya. Jadi apa ya, matangnya itu pas banget, nggak sampai gosong gitu. Ini si sukang nih, waduh, dia cuman pakai bawang ini sama kecap manis. Walaupun teksturnya masih kelihatan agak keras, ketika di lidahnya enak banget. Ini mumtaz.
Rahasia kelezatan ikan bakar khas Makassar juga terletak pada kesegaran ikan lautnya. Ikan yang dibakar tanpa bumbu justru memiliki rasa gurih dan enak. Kelezatan semakin sempurna dengan tambahan bumbu parape. Kita cobain si kudu-kudu goreng tepung. Jadi agak sulit membedakan antara ayam dan daging ikan si kudu-kudu ini ya. Jadi mirip gitu, tipis, rasanya lembut banget ya. Maka jangan apa, don't judge a book by its cover. Jadi jangan menilai bagian keras yang bagian luarnya. Tapi bagian dalamnya tuh lembut banget, Masya Allah. Ini mumtaz. Ikan yang hanya ada di perairan Sulawesi ini memang memiliki tampang yang menyeramkan dan kulit yang keras. Tapi di balik itu semua, ikan kudu-kudu punya daging yang lembut dan sangat lezat ketika diolah. Nasi goreng merah jadi hidangan khas Makassar yang tak boleh terlewatkan. Chef Koko sudah menyiapkan hidangan ini sendiri untuk menu. Yang menarik, warna merah nasi goreng ini berasal dari buah naga dengan tambahan aneka bumbu dan rempah. Aroma laut tercium ketika nasi goreng ini dihidangkan. Sebagai hidangan penutup ada es pisang hijau. Pisang dibungkus adonan tepung hijau yang diiris kemudian disajikan dalam semangkuk es, sirup, dan santan. Selain seafood, Makassar juga dikenal dengan olahan dagingnya. Ya, siapa yang nggak tahu kondro dan coto Makassar? Sop kondro merupakan sop iga sapi khas Bugis dan Makassar. Kondro dalam bahasa Makassar artinya tulang iga. Kondro aslinya dimasak berkuah dalam bentuk sup yang kaya rempah. Tetapi sekarang terdapat variasi kering yang disebut kondro bakar, yaitu iga bakar dengan bumbu khas kondro. Coto Makassar merupakan sup yang kaya akan rempah-rempah khas. Yang menjadi ciri khas coto Makassar dan membedakannya dengan soto-soto lain adalah penggunaan kacang tanah yang disangrai.